Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elias Saputra. Kali ini saya berada di perumahan Padma Serpong. Sekarang saya sedang berada di pintu utamanya atau gate masuknya dari perumahan Padma Serpong ini. Nanti kita coba untuk mereview perumahan ini seperti apa dan rumah-rumahnya seperti apa. Ketika kita masuk, sebelah kanan ini sudah ada kantor marketing office-nya. Nanti teman-teman bisa langsung bertemu dengan marketing eksekutifnya di sini, berbicara langsung tentang yang ready apa aja, tipe-tipenya seperti apa yang dimau, dan harga-harganya berapa aja. Oke, sekarang kita langsung menuju ke rumah contohnya aja, biar kita bisa lihat seperti apa sih untuk rumah-rumah di Padma Serpong ini. Yuk, ikutin terus kita ya. Teman-teman, sekarang kita udah di rumah contohnya untuk Padma Serpongnya. Nanti kita coba lihat ke dalam, tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk area depannya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri. Untuk carportnya sendiri cukup lebar ya. Untuk lebar dia ambil 3 meter dan panjang itu 4 meter. Area di sini juga karena untuk Padma Serpong sendiri untuk yang tipe 36 ini adalah lebar 6 meter. Jadi ini ada taman sekitar 3 kali 3 meter. Jadi nanti bagi teman-teman yang sudah punya di sini juga atau yang berniat di sini juga, untuk area taman ini bisa dijadikan juga sebagai kolam ikan atau buat taman bermain juga sebenarnya bisa juga. Atau bagi para pecinta tanaman ya, sekarang kan lagi banyak musim nih tanaman-tanaman, itu juga bisa dijadikan tanaman-tanaman hias nanti. Kalau ini kita jadikan di rumah contoh adalah rumput seperti ini aja. Ini untuk looknya. Bisa dilihat sendiri dari depan untuk look ceilingnya sudah kelihatan tinggi ya. Nanti kita lihat di dalam tingginya seperti apa. Yuk. Nah, selamat datang di rumah Padma Serpong untuk tipe rumah 36 tanah 72 meter. Di sini sekarang kita sudah berada di ruang tamu ya. Nah, untuk konsepnya sendiri ini kita buat seminimalis mungkin. Teman-teman bisa lihat untuk ruang tamunya ini ada sofa, cukup oke. Di depan kita juga ada TV. Jadi untuk tamu-tamu atau kita sendiri untuk bersantai di ruang tamu itu enak. Yang terpenting di sini yang saya suka adalah ceilingnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk floor to ceiling dari rumah ini adalah 4 meter. Dimana keutamaan ceiling tinggi itu adalah bisa memperluas kesan rumah ini sendiri. Nah, itu dia. Di sini juga dibuat custom furnish, difungsikan untuk ini untuk makan ya. Kita bisa untuk makan atau untuk sarapan pagi-pagi anak-anak atau suami mau berangkat kerja itu bisa. Tapi kita buat seolah kayak mini cafe. Jadi untuk looknya sendiri itu nggak monoton. Itu keren sih. Dan untuk teman-teman yang sudah punya unit yang mungkin kurang lebih sama ya, entah dimanapun itu, untuk tipe yang 36 seperti ini, mungkin salah satu ide itu bisa diambil juga. Kayak untuk kaca seperti ini. Di sini sebelah sini juga ada. Itu berfungsi untuk memperluas ruangan. Jadi bagi teman-teman nanti berniat untuk ambil rumah di Padma Serpong atau dimanapun itu dengan luas yang sama, itu mungkin bisa dijadikan sebuah ide untuk teman-teman semua. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Ini kan jendela nih. Cuman di sini di rumah contoh ini mereka buat bukan hordeng untuk menutup jendela ini, tapi dibuat ini aku lupa namanya apa. Jadi biar lebih simpel sih. Itu dia kalau untuk penerangannya. Oke. Sekarang kita masuk ke kamar anak dulu ya.
Di kamar anak ini untuk dimensinya sendiri aku sebutkan sekitar 3 meter kali 2,5 meter. Ini dikonsepkan minimalis juga supaya banyak fungsinya. Teman-teman bisa lihat. Kalau di sini sih untuk area kasur atau tempat tidurnya dibuat di atas ya, di bawahnya untuk meja belajarnya. Tapi ada beberapa orang tua mungkin kurang setuju dengan konsep seperti ini karena khawatir anaknya jatuh atau gimana gitu. Nanti bisa dikonsepkan sendiri sama orang furnitur. Apakah mau kasurnya di bawah, terus ada skema-skema seperti ini juga, itu bisa saja. Kalau jujur kalau dari review saya sendiri adalah di bagian tangga ini, teman-teman bisa lihat. Kalau menurut saya ini untuk anak terlalu tinggi ya. Jadi kalau untuk naik itu kayaknya agak sedikit kesulitan. Kalau misalnya mau dikonsepkan seperti ini, entah di rumah teman-teman yang sudah ada sekarang juga, mungkin bisa dibikin separohnya lagi, gitu. Jadi ini lebih panjang. Nah di sini bisa ada tekukannya lagi nih, lebih enak nih. Itu mungkin lebih nyaman, gitu. Untuk naiknya juga lebih enak. Dan di area sininya untuk penjagaan kasurnya mungkin lebih dipadetin lagi supaya anak nggak rawan jatuh atau dia mau turun ke bawah. Tapi overall oke, tinggal selera masing-masing aja dari pihak orang tua untuk menjaga anaknya. Apakah mau kasur di bawah, kasur di atas, sehingga ada di sini. Oh ya, aku lupa kasih tahu. Ini lemari ya. Nah ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Di tangga juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, barusan kita udah lihat di kamar anaknya. Sekarang kita menuju ke kamar utama. Kamar utama ini juga menghadap depan juga kayak pintu masuk yang tadi itu, sehingga ini sebenarnya adalah sebuah jendela. Yang saya sukanya lagi, untuk bagian hordengnya itu dikonsepkan juga seperti ini, sehingga nggak memakan tempat kalau kita pakai hordeng. Dan kalau siang hari, seandainya kita mau buka, itu tidak pakai lampu juga udah terang. Mana ya? Nah, seperti itu. Sebelah sininya dipasang sebuah lemari. Ini lemari custom juga. Dibikin nggak secara penuh ada kaca atau apa, mereka nggak bikin seperti itu, tapi di sini bisa sebagai hiasan atau panjangan. Nah, untuk bajunya bisa di sini. Kalau yang bajunya banyak pasti dikira kurang itu bajunya buat tempatnya. Itu gampang, itu nanti orang furnitur bisa urus semuanya. Nah ini untuk meja rias. Teman-teman perempuan nih pasti penting kaca dan meja rias. Untuk dinding sebelah sini sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau misalnya teman-teman suka hobi nonton di rumah, ini bisa dipakaikan untuk TV ukuran 43 sampai 50 ini udah oke kok. Dimensi ruangannya berapa sih? Untuk dimensi ruangan sendiri ini 3 meter kali 3 meter. Di sini ada masuk ke kamar mandi. Kamar mandi sepertiga kebanyakan ya, tipe ketiga kebanyakan. Dia ada di antara kamar anak dan kamar orang tua. Di sini kita sudah pakai toilet duduk dan pakai shower. Nah, masuk sekarang kita ke area belakang. Ini murni belum diapa-apakan untuk area belakangnya. Tapi kalau untuk bagi teman-teman yang sudah memiliki rumah atau sekarang sudah proses pembangunan rumahnya, untuk yang tipe 36-nya, itu area sini harusnya adalah dijadikan sebuah dapur. Tapi sekarang kita sementara ini belum dijadikan apa-apa, kita hanya jadikan sebagai taman belakang aja, area belakang untuk jemur pakaian atau teman-teman hobi barbecue juga bisa di sini. Ya itu area. Bisa buat kompor atau mau dijadikan dapur bersih di sini, kabinet juga bisa.
Nah, ini adalah kawasan sekitar perumahan ini. Bisa dibilang perumahan ini sudah banyak yang huni juga, sudah banyak yang tinggal juga, bisa dilihat. Itu tadi kita sudah masuk di rumah contohnya. Nah, untuk progres pembangunan pun juga tetap berjalan. Alhamdulillah di sini juga banyak orang memiliki minat yang tinggi untuk perumahan Mas Rumong ini. Sehingga banyak tadi yang kita lihat itu sudah banyak yang huni juga. Oke teman-teman, sekarang kita udah di marketing office-nya. Jadi untuk teman-teman tadi mau tanya berapa sih harganya? Apa aja sih yang ada tipe di sini? Yuk kita kepoin langsung. Pakai masker. Ini sih. Oh iya. Oh iya. Dengan Pak Teddy ya? Iya, ayo Pak, silakan Pak. Ini bisa dibantu nih Pak. Nah teman-teman, sekarang kita udah di marketing office nih. Sekarang kita langsung ketemu sama Pak Teddy. Nah beliau salah satu marketing office di sini. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau berkunjung langsung sini, cari aja beliau atau teman-teman yang nanti juga siap membantu. Saya udah sempat ke rumah contoh sih sebenarnya, gitu. Cuman saya mau tahu harganya berapa kalau boleh tahu. Oke. Nah, kalau untuk harga kisarannya di sini itu kita mulai dari 500 jutaan. Nah, itu memang ada 3 tipe yang kita pasangkan saat ini. Yang sebelumnya di tahap 1 itu ada di tipe 36. Kemudian saat ini adalah di tipe 40 yang mezanin. Nah, Luas tanah berapa ya? dengan luas tanah 84 meter persegi paling standarnya. Besar loh, itu hitungannya teman-teman. Luas tanah 84, walaupun bangunan sekitar 40 atau 36. Kalau nanti suatu saat kita mau bikin tingkat atau kita mau lebar, Kita gini, aku bisa jelasin di brosur kita. Ini ada beberapa yang kita sudah pasarkan. Ada tipe 36, ada tipe 38 dan 40 sebetulnya. Kemudian ada tipe 48. Nah ini next ke depannya. Yang saat ini memang kita masih di posisi 38 dan 40. Ini next ke depannya akan kita launching setelah blok ini selesai. Kita juga menawarkan saat ini juga ada tipe 2 lantai ya, dengan luas bangunan itu 65 dengan standar tanahnya itu ada di 130 meter. gede juga ya. Cukup luas untuk di bagian belakang itu bisa dikembangkan. Harga berapa tuh Pak kalau betul? Kalau untuk harga kita mulai dari kisaran 900 jutaan. 130 meter, 130 900 juta. Betul. Dengan bangunan yang 65 meter persegi. Itu ke belakangnya ada sekitar 40 meteran lebih ya, itu sampai 50 itu bisa dikembangin, bisa dijadikan taman, bisa dijadikan ruang terbuka untuk ya mungkin ada yang mau punya ide bikin kolam renang kecil atau mungkin bisa dijadikan kamar pun juga bisa. Pak, ini saya lihat di sini ada Fasum sama Future Development ya. Ini apa ya untuk fasilitas umum ini ya? Nah, Ada apa aja di sini ya? untuk di sini fasilitas umum itu yang nantinya akan kita bangun itu ada musola yang pasti tempat ibadah, kemudian ada tempat bermain untuk anak, playgroundnya. Kemudian kita juga akan menyediakan ruang terbuka untuk olahraga, outdoor gym. Termasuk nanti ada satu balai warga yang itu memang buat khusus untuk warga berkumpul, entah untuk acara-acara, untuk rapat. Balai warga lah ya? Balai warga lah kita bisa bilang betul. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri brosurnya. Ada yang tipe 7236, ada yang 8438, ada yang 9648, atau tipe 65, tanah 130 sampai 191. Untuk fasad rumah kalau saya bisa bilang ini bagus loh ya Pak Teddy ya. Maksudnya minimalisnya dapat, kesan mewahnya atau elegannya juga dapat loh ini. Desainnya memang kita untuk taste-nya dari taste untuk milenial ya sekarang ya. Yang konsepnya tuh lebih kepada mirip kayak apartemen lah. Untuk saat ini memang kita punya ceiling cukup tinggi loh Pak. Ini ceiling rumahnya sendiri ada di 4 meter ya, di ruang tamu, di kamarnya ada 3 meter, dan ruangan kamarnya sendiri
cukup standar sih, 3x3 dengan 3x2,5. Oke, saya rangkum ya Pak Teddy ya. Untuk yang tipe 3672 harga mulai di 400 jutaan. Lalu di 3884 500 juta. 500 jutaan. Lalu Di 4896 masih di atas sekitar ya 800 jutaan, dan yang terakhir ini tadi 900 jutaan ya. Iya. Tipe 65 tanah 130 900 jutaan. Masih cukup worth it untuk kawasan perumahan di sekitaran BSD, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Oke, untuk sementara saya ini dulu, nanti kita bahas yang lain dulu. Teman-teman mungkin untuk saat ini informasi data dari harga-harga dan tipe-tipenya sampai di sini dulu. Nanti kalau informasi lebih lanjut lagi saya kabarin lagi. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Fatma Showroom makin maju, makin jaya, dan selalu makin ramai pengunjungnya tentunya. Amin. Terima kasih Pak Teddy ya. Terima kasih Pak. Oke, saya rasa itu dulu untuk review rumah Fatma Serpong. Semoga bagi anda yang berminat bisa langsung hubungi aja, baik ke kontak marketing atau kontak ke sini juga bisa. Mau langsung lihat rumahnya di mana? Silakan. Bisa cari via Google atau mau langsung kontak kita juga bisa. Sampai ketemu lagi dengan Elesa Putra.